Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Qasmul Kamil, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Ibrahim. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari Bapak Ahlis tentang sejarah perkembangan software. Baik, kita langsung menuju file. Di sini saya menggunakan PowerPoint agar lebih mudah untuk mempresentasikannya. Kita langsung. Sebelum melanjutkan kepada sejarah perkembangan software, maka kita terlebih dahulu mengenal apa itu software. Di sini pengertian dari software adalah kumpulan dari instruksi atau statement yang disusun secara logis dan berbentuk kode yang hanya dapat dimengerti oleh komputer. Teori yang pertama tentang software diusulkan oleh Alan Turing pada tahun 1935. Dia menjelaskan bahwa software adalah nomor esai komputasi dengan aplikasi ke masalah keputusan. Software adalah sebuah informasi diproses oleh program sistem komputer dan data. Terus software komputer ini berangsur-angsur mengalami perkembangannya, yang dimana ada 3 perkembangan, yaitu yang pertama pada era pioner, era stabil, era mikro, dan era modern. Kita lanjut. Yang pertama adalah era pioner. Era pioner adalah ini berbentuk software yang pada awalnya adalah sambungan-sambungan kabel ke antara bagian dalam komputer. Jadi di sana cuma berbentuk kabel. Cara dalam mengas komputer adalah menggunakan perangkat DAR, yaitu kartu yang dilubangi. Penggunaan komputer dengan sebuah program yang digunakan untuk sebuah mesin tertentu untuk tujuan tertentu. Di era software, komputer merupakan satu kesatuan dengan sebuah hardware komputer. Jadi antara software dan hardware pada era pioner adalah merupakan satu kesatuan dengan sebuah hardware. Lanjut yang nomor 2. Di era stabil. Pada era stabil, software komputer dijalankan bukan lagi satu-satu, tapi sudah banyak proses yang dilakukan secara bersamaan, multitasking. Pada era stabil ini juga mampu menyelesaikan banyak pengguna, multi-user, dan secara cepat atau langsung real time. Pada era ini juga mulai dikenal sistem basis data yang memisahkan antara programmer dan data. Jadi di sini sudah jelas antara era pioner dan era stabil, yang mana pada era pioner di sana menjadi satu kesatuan antara software dan hardware, dan pada era stabil di sini sudah memisahkan antara program dan data. Yang nomor 3 adalah era mikro. Pada era mikro, software ini dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu software sistem, software aplikasi, dan software bahasa programmer. Yang keempat, era modern. Pada era modern ini, software komputer tidak hanya untuk sebuah komputer, tetapi sebuah handphone pun telah dilengkapi dengan sebuah software sistem seperti Android, Symbian, dan lain-lain. Dan tentu tingkat kecepatan atau kecerdasan yang ditunjukkan oleh software komputer pun semakin meningkat. Selain permasalahan, software komputer sekarang juga mulai bisa mengenal suara dan gambar, seperti kita yang sudah rasakan pada zaman sekarang. Yang selanjutnya adalah klasifikasi software. Perangkat lunak secara umum dapat dibagi dua, yaitu perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak sistem dapat dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama, bahasa pemrograman.
Bahasa pemrograman merupakan perangkat lunak yang bertugas mengkonversikan arsitektur dan algoritma yang dirancang manusia ke dalam format yang dapat dijalankan komputer. Jadi di sini lebih jelasnya, bahasa pemrograman adalah dia yang mengatur sebuah program pada sebuah sistem yang kita buat. Di sini contoh bahasa pemrograman diantaranya Basic, COBOL, Pascal, C++, dan Fortran. Yang kedua adalah sistem informasi. Sistem informasi saat komputer pertama kali dihidupkan, sistem operasilah yang pertama kali dijalankan. Sistem operasi yang mengatur sebuah proses. Jadi sistem informasi yang mengoperasikan semua sistem, menerjemahkan masukan, mengatur proses internal, memanajemen penggunaan memori, dan memberikan keluaran ke peralatan yang sesuai. Contoh sistem operasi seperti Windows, iOS, Unix, Linux, dan sebagainya. Yang ketiga, utility. Utility adalah sistem informasi perangkat lunak sistem dengan fungsi tertentu, misalnya pemeriksaan perangkat keras seperti hardware, progress sorting, memeriksa disket yang rusak, dan mengatur ulang isi hard disk. Di sini contoh utility adalah Norton Utility. Di sini yang terakhir, perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak aplikasi merupakan bagian perangkat lunak yang sangat banyak dijumpai dan terus berkembang. Sebelum tahun 90, aplikasi dikenal yaitu proses kata. Jadi aplikasi di sana masih berbentuk proses kata. Pemrosesan tabel, database, dan hiburan seperti game. Pada perkembangan pemrosesan kata, tabel, dan database saat ini telah dibundle menjadi aplikasi Office dengan tambahan aplikasi untuk pembuatan presentasi yang nanti akan diberikan pada bagian ini. Contoh aplikasi Office adalah Microsoft Office yang terdiri dari Word, Excel, Access, dan PowerPoint. Yang berkembang sangat banyak saat ini adalah aplikasi multimedia dan internet. Contoh aplikasi multimedia adalah WinUp untuk memutar musik dan format MP3 atau CD audio, kemudian player yang dapat digunakan untuk menonton film atau VCD. 25 perkembangan hardware dan software aplikasi bersifat khusus, diantaranya untuk membantu pekerjaan seperti Asus, CAD, gambar suku, Protel, gambar hal elektronik, dan MATLAB, pemrosesan dan visualisasi persamaan matematis. Mungkin hanya ini yang bisa saya presentasikan tentang sejarah perkembangan software. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.